Hai teman-teman, bunda sahabat hobiku channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Dalam keadaan yang masih pandemi ini, jangan lupa ya tetap menjaga kesehatan dengan makan asupan yang gizi yang seimbang, minum air putih yang banyak, dan minum suplemen juga ya, vitamin ya. Dan tentu jangan lupa juga istirahat yang cukup. Kemudian untuk meningkatkan imun tubuh, tetaplah berpikiran positif ya, jangan stres walaupun apapun berita yang ada saat ini ya. Kemudian tetap lakukan kegiatan yang positif juga, lakukan hobi-hobi yang memang menyenangkan bagi kita ya. Nah, untuk teman-teman yang hobi bertanaman hias ya, simak terus video-video di channel ini karena di sini akan dibagi tentang tips dan trik sederhana tentang merawat maupun memperbanyak aglonema. Kemudian atas permintaan beberapa teman pada video kali ini akan diupdate hasil dari potong pucuk tanpa akar, kemudian potong bonggol maupun culik bonggol dari tanaman yang baru dibeli. Nah, semoga nanti hasilnya bisa memotivasi dan memberi semangat bagi teman-teman untuk lebih meningkatkan lagi perawatan tanaman hiasnya. Oke teman-teman, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Halo teman-teman, ayah bunda semuanya. Inilah update dari hasil potong bonggol yang beberapa waktu lalu dilakukan. Nah, ini juga biar untuk memberikan motivasi ya bagi teman-teman, bagi ayah bunda ya, biar berani juga untuk mencoba ya. Jadi selain merawat aglonema, berani juga mencoba untuk memperbanyaknya. Jadi untuk bertani aglonema. Jadi ini kumpulan bikroy ini udah seperti hutan ya. Udah seperti hutan bikroy, dan ini baby 2 daun tapi daunnya udah lebar banget ya. Dan ini sebentar lagi akan dipindah ke pot ya karena udah terlalu besar untuk di tempat ini. Nah, ini bonggol-bonggol ini nih, pucuk atasnya ini. Nih, pucuk atasnya dikumpulkan di sini, di pot sini nih sudah segar ya nih, udah. Jadi kalau kita nggak potong nih, mungkin sebenarnya belum akan mengeluarkan tunas ini ya, tunas baru, belum akan punya anakan. Tapi karena kita potong, nah ini juga waktu itu nih pucuknya dikumpulkan di 2 pot waktu itu. Nah ini satu lagi, nah ini pucuk atas. Ini dulu tanggal berapa, ada nggak ya? Ada tanggalnya nggak ya? Kadang tanggalnya dikasih tapi tiba-tiba udah copot sendiri. Oh ini ada nih. Nah, ini ada tanggalnya nih. Jadi ini dipotong pucuk tanpa akar tanggal 14 Desember 2021. Sekarang hari ini ya tanggal 12 Februari. Jadi hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan, 2 bulan kurang 2 hari. Nah, ini hasilnya sudah seperti ini. Ini juga udah segar ya. Dan pot satu lagi juga sudah lumayan segar ini ya, ini. Dan ini pasukan anak-anaknya nih. Berapa ini nggak kehitung deh. Dan masih banyak lagi ya, masih ada tuh yang bakal muncul ini, yang bakal tumbuh ini kecil-kecil masih ada itu nih banyak banget itu. Cuma nanti satu-satu, kalau yang sudah besar kita pindah ke pot ya. Nah, kalau pot yang ini juga udah baru muncul ya, masing-masing baru 1 daun. Tapi melihat ini aduh senang banget. Ini masih kecil tapi ID-nya udah kelihatan tuh ya, udah muncul pinggir-pinggir merah di daunnya. Ini ada 2 lagi di bagian sini, ada 2 lagi, 2 tunas, 2 jarum lagi. Nah, kalau ini pucuk atasnya waktu itu ya ini digabung juga di pot ini. Jadi pemotongannya juga sama kayaknya nih. Iya nih, sama dengan bonggol tadi, dengan aglonema bikroy tadi juga tanggal 14 Desember.
Jadi sama-sama 2 bulan kurang 2 hari nih usianya. Ini kasihan induknya masih letoy, karena keluarga Cochin memang begitu sih. Ini lemah gitu, stangnya panjang juga nih. Cuman walaupun terkulai seperti ini, daunnya masih segar gitu. Ini segar. Cuman butuh waktu aja untuk kuat lagi. Tapi sudah kemungkinan sudah berakar gitu. Ini kan udah segar. Ini sempat dimakan ulat juga, tapi untung diketahui dengan cepat ya. Nah, jadi nggak heran ya kalau aglonema kadang dijual dengan harga yang lumayan ya, karena ya menunggu untuk jadi seperti ini aja butuh waktu 2 bulan. Iya kan, jadi harus sabar. Nah, lanjut lagi potongan yang lain. Waktu itu ini induknya ya. Tapi sebelum ditanam diambil bonggol bawahnya dengan 1 daun pancing ya. Ini dia. Ini juga udah kelihatan. Senang kalau sudah melihat ada jarum-jarum seperti itu keluar dari balik media tanam. Nah, ini. Jadi langsung ya, 1 kali beli anaknya juga langsung dapat ya. Terus ini induknya yang ini nih. Ini yang dalam ini memang sih belum kelihatan warnanya ya. Padahal induknya adalah yang ini. Induknya adalah ini Pink Katrina dan ini Dut Anjamani. Jadi di sini ada 4 bonggol ini. Itu ada 4. Memang sih untuk potong pucuk tanpa akar maupun culik bonggol batang bawah itu nanti daun barunya tumbuh mengecil dulu ya. Ini seperti ini kan daun baru ini mengecil dulu. Nah, ini juga ini daun baru. Kan beda jauh ya sama daun yang lama, ini kan lebar-lebar ini. Nah, ini daun barunya mengecil dulu. Masuk yang ini juga, ini daun baru yang ini kan jauh lebih kecil dari daun-daun sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa juga ini. Pokoknya yang bonggol-bonggolnya diambil, daun barunya akan tumbuh kecil, mengecil dulu. Masuk ini juga nih daun baru, ya kecil. Nih, kalau kita nggak mau, masih pengen menikmati daunnya lebar-lebar ya, kita bisa lakukan bukan potong bonggol ya, tapi dengan cangkok dulu. Nanti di lain waktu dibikinkan videonya kalau untuk mencangkok, karena kalau mencangkok kan kita tumbuhkan dulu akar baru dipotong ya, jadi tidak terlalu mengganggu pertumbuhan batang atas. Ini juga nih bonggol-bonggol udah mulai keluar daun sih. Ini yang beli online itu, tapi kayaknya agak meragukan nih ID-nya. Teman-teman, sebagai penutup video ini akan saya coba nih menyebutkan satu-satu ID aglonema yang ada di sini. Ini masih aglonema yang ini ya, belum yang mahal-mahal, masih harga yang murah-murah nih, masih terjangkau lah. Dan sudah cukup menyenangkan memilikinya. Jadi belum harga yang jutaan ataupun puluhan juta ya. Belum kebayang beli tanaman sampai puluhan juta ya. Cukup dengan merawat dan membesarkan ini sudah suatu kebahagiaan tersendiri ya. Pertama nih, nah ini sudah banyak di mana-mana. Si Bikroy, si Menor Bikroy ini. Cuman Bikroy ini, walaupun ini udah termasuk aglonema sejuta umat, tapi kalau warnanya keluar ini cantik. Kita turun ke bawah, ini warnanya yang paling merah. Merahnya bener-bener full ya, merah hati ya. Ini namanya suksom ini yang merah ya. Sebenarnya ada juga suksom putih, cantik juga. Waktu itu udah sempat tanya sih sama salah satu petani aglonema di daerah Lampung, cuman katanya dia stoknya lagi habis. Ini namanya suksom ya. Di samping suksom ini
Ada ini red anjamani. Sepintas dia mirip dengan pink katrina nih yang di sampingnya ini. Jadi ini red anjamani, ini pink katrina. Nah, pink katrina ya. Nah, di samping ini juga pink katrina. Cuman beda ya. Yang satu daunnya panjang-panjang runcing, yang satu agak membulat. Tapi ID-nya waktu dibeli katanya pink katrina juga sih. Cuman daunnya emang sama nih, sama-sama pink ya. Kemudian agak mirip-mirip juga ini red majesty. Majesty ini masuk keluarga kocin-kocinan ya. Nih. Makanya kalau kocin dia suka meletoy kalau siang ya. Nih di sampingnya juga katanya ini red kocin. Tapi kayaknya kalau nanti full merah semua daunnya malah juga lebih mirip ke ini ya, ke sini. Ke red majesty. Di depan itu juga ini anakan red kocin, anakan red kocin. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini dut anjamani ini. Nah, cirinya kayak lurik-lurik merah gitu ya, lurik-lurik merah hijau. Ini ke sini juga dut anjamani, sampai ke belakang ini dut anjamani. Di samping dut anjamani ini, nah ini cantik banget. Kalau saya paling suka ini nih. Ini namanya red stardust. Aglonema red stardust. Daunnya tebal ya. Dan motif batiknya ini cakep, lurik-luriknya cakep gitu. Di sampingnya ini kadang-kadang kalau dilihat seperti dut anjamani juga, tapi lebih merah ya. Dan waktu beli katanya ini red Venus. Nah, di samping red Venus ini ada ya ini Lady Valentine, karena warnanya pink kali ya. Dan Valentine itu identik dengan warna pink, jadi ini dikasih nama Lady Valentine. Kemudian nih yang di belakang ada satu nih. Ini Big Roy, tapi Big Roy hijau ini. Big Roy hijau ya. Kemudian ini, nah ini Aglonema sejuta umat juga. Snow White. Dan Snow White ini kelihatannya rajin bertunas ya. Jadi kalau sudah banyak rumpunannya cantik juga. Dan Snow White ini mirip dengan ini. Ini dut anjamani white. Bedanya cuman daunnya lebih melebar dan warna putihnya lebih banyak ya. Lebih putih dibanding Snow White ini. Nah, daunnya juga lebih lebar. Kalau Snow White kan daunnya runcing-runcing. Kalau ini juga kocin ya. Kocin ini juga banyak banget jenisnya, macam-macam gitu. Kalau saya sih juga belum hafal semuanya. Ya buat mengenal aja. Ini kalau yang ini anakan Snow White. Kemudian di sampingnya ada heng-heng. Tapi ini heng-hengnya walaupun masih anakan ya, warnanya itu udah merah. Nah, kemarin waktu saya lihat ada yang menyebutnya ini heng-heng pelangi. Karena kan ada warna merahnya, ada kuningnya, ada hijaunya. Jadi merah, kuning, hijau jadi disebut dengan heng-heng pelangi. Kalau heng-heng yang aslinya kan kebanyakan hijaunya seperti ini ya. Nih. Lebih banyak hijaunya gitu loh. Nah, sampai di sini mungkin karena di sini juga suka dijemur ya. Jemur pagi hari. Jadi warnanya merahnya itu benar-benar keluar. Kemudian yang di bawah ada ini red Venus. Terus ini ada yang tahu ini apa yo? Ini sama dengan ini. Nah, ini. Jadi ini anakan red stardust nih. Ini baru keluar daun barunya. Dan daun barunya lumayan besar, udah mulai besar. Nih. Dan Aglonema kalau baru keluar daunnya itu memang masih belum keluar warnanya semua ya. Masih kadang
ada hijaunya, lebih banyak hijaunya. Nah ini juga cantik pinknya ini ya. Pinknya cantik, makanya namanya ruby pink. Dan ini waktu beli nih sempat diculik bonggolnya, jadi daun barunya kecil ini, bonggolnya diculik dan sekarang sudah mulai bertunas ya. Nah ini daun barunya jadi kecil, tapi ya itu untungnya, jadi sekali beli tanaman dapat induk sama anak sekaligus. Dan ini ada yang cantik juga nih. Nah ini padahal anakan Big Roy, tapi daunnya tuh bener-bener orange-nya pekat gitu. Anakan Big Roy ya. Kemudian satu tip ya teman-teman, ini kan kelihatan ya, ini kelihatan tanamannya udah miring-miring nih, udah ke arah sini semua. Jadi bagi teman-teman ya, usahakan untuk memutar posisi pot kita secara berkala ya, karena tanaman ini dia arahnya akan selalu mengikuti arah datangnya cahaya. Jadi biar tanaman kita masih terlihat nanti seimbang kiri dan kanannya ya, karena kalau kita biarkan terus nanti dia lama-lama miring sendiri. Jadi ini kita putar ya. Nah jadi seperti ini. Nah ini nanti juga kita putar begini, jadi nanti dia akan mencari lagi arah yang baru, jadi tanaman kita akan tetap seimbang ya. Nih seperti ini nih juga udah miring-miring semua ini, karena memang belum sempat diputar ini ya. Nah ini kan udah mengarah ke sana, jadi nanti kita putar seperti ini. Nah putar sini nanti. Nah ini itu ada nyempil satu si butterfly yang terabaikan ini, karena waktu baru datang itu sempat 2 kali kayaknya terjatuh karena disenggol kucing, jadi hidupnya seperti itu tuh, hidup segan mati nggak mau. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.